AKBP Bintoro dan dua rekannya dipecat Polri usai menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan. Ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut. Tiga anggota Polri yang terlibat dalam kasus pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Mariana menjadi anggota terbaru yang menerima sanksi pemecatan tersebut. Sementara dua anggota polisi lainnya yang PTDH, yakni ex-Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Ahmad Zakaria, dan ex-Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Yang sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang ureannya. Jadi urean terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu, baru jalan. Ini enggak, ini jalan, terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang tiga yang sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun, terus pansus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak-anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun sempat buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Namun dari sidang etik memutuskan AKBP Bintoro terbukti melakukan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan FA. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Zarof didakwa melakukan permufakatan jahat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zarof Rikar, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga jalani sidang yang sama. Zarof hadir di ruangan persidangan PN Jakarta Pusat lebih dulu, kemudian disusul dengan Meriska Wijaya dan Lisa Rahmat yang hadir bersamaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Zarof Rikar dengan dua dakwaan, yakni percobaan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan suap berhubungan dengan jabatannya selama di Mahkamah Agung. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Rikar bertindak sebagai perantara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegak hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta majelis hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari majelis hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.